Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu ini topiknya atau hal yang sering penulis temui di jalan itu adalah motor yang harusnya awet bagus tapi kok bermasalah gitu ya. Juga yang ya di media lain ya. Untuk yang soal Suzuki, soalnya juga apa ya, sudah cukup lama sih ya penulis temukan ya ada beberapa masalah yang sebenarnya konyol gitu ya. Jadi yang namanya Suzuki pun tidak lepas dari namanya masalah soket yang lepas ya. Juga ada yang sensor ISC yang goyang-goyang gitu. Jadi ada masalah engine check yang terjadi cuma karena ISC nya lepas atau gimana gitu ya. Yang solusinya adalah di kabel TIS. Entah itu beneran sembuh atau enggak ya, tapi ya apa ya, yang namanya pabrikan sekelas Suzuki pun ya bisa mengalami masalah. Tapi bukan itu yang menulis ingin fokuskan. Kalau soal itu ya pabrikan lain juga nggak kalah banyak ya. Misal di PCX 160 lampunya goyang-goyang karena ya dia Hondanya nggak mampu bikin dudukan lampu, nggak bisa buat penyetel ketinggian lampu yang paten yang bisa benar-benar menggigit gitu sehingga lampunya goyang-goyang. Desa ini bodoh banget lah pokoknya kalau yang sangkutan lampunya PCX 160. Untuk yang punya PCX 160 ya itu harus diatasi sendiri, harus diakali sendiri karena ya dasarnya bodoh ya. Yang NMAX sebelumnya dan Aerox itu juga masalah di konektor. Entah kenapa konektor kok gampang coplok gitu sehingga hangus ya. Bisa sampai hangus gitu parah ya. Artinya memang pabrikan nggak pernah nyobai ya. Motornya nggak bener dikendarai sekian kilometer gitu ya. Sehingga yang mengalami ya konsumen. Tapi bukan itu fokus utama penulis. Tapi fokus utama penulis adalah motor-motor yang berasap atau bermasalah mesinnya. Walau terkenal oke. Kalau sistem elektronik Suzuki penulis sendiri ya udah pernah kiproknya bermasalah. Tapi ini kita bicara soal mesin. Mesin Suzuki itu terkenal tangguh, terkenal tahan ya. Tapi tahu nggak, di Suzuki itu masalah mesin mati itu cukup banyak terjadi. Jadi Suzuki itu zaman dulu terkenal mau dipakai kapanpun, dimanapun, handal, mesin nyala terus, jalan terus. Tapi sekarang enggak. Cukup banyak yang mengalami kompresi bocor ya dan juga masalah engine check nyala itu ya. Tapi engine check nyala yang pernah menulis alami itu ya enggak serius. Selagi jalan tiba-tiba mesin mati sambil lampu engine check nyala. Kunci kontak dimatikan, dinyalakan lagi, jalan lagi motornya. Tapi ini beda ya, beda. Ini hubungannya dengan mesinnya. Mesinnya mati. Kalau udah mati harus ditunggu 1 jam, dinyalakan lagi baru oke. Kenapa itu? Ternyata kompresi bocor. Kompresi bocor masalahnya. Nah mungkin ada beberapa orang yang di grup Suzuki Next 2 atau Next atau crossover ya, itu menyalahkan mesin sekarang nggak bagus Suzuki, padahal ya sebenarnya itu karena salah oli.
salah pilih oli. Juga penulis lihat ya kemarin Suzuki Axelo kelas 125 cc nya Suzuki itu kan merupakan representasi Suzuki yang kelas agak tinggian ya, setaranya Supra X125 dengan dengan garansi mesin nggak geter ya, jadi balancernya disebut terbaik gitu. Tapi ya gitu, mesinnya Suzuki dan saat itu mesinnya masih PECS kalau nggak salah ya, S Suzuki Chemical sing Nikasil itu lah positionnya, SCM kalau nggak salah, masih SCM atau enggak itu ya, tapi yang jelas itu ngebul motornya ya. Penulis juga dulu ya pernah lihat ada motor Suzuki Smash dibongkar mesinnya, wah ireng kabeh, piston ireng, dalaman mesin ireng banget. Terus mana? Oh ya, penulis juga sempat buat video shot ya. Ada Vario Wiro tapi kencang ya. Akselerasi di kecepatan 60 atau 50 itu buanter banget. Motor penulis ini kalah ya. Jadi mungkin dari sisi tenaga oke, dari sisi modifikasi kirian juga oke, karena itu motornya jelas RPM tinggi itu, jadi gereng sekali gitu ya, RPM tinggi. Nah, yang bikin penulis heran, kok berasap motor modifan itu ya, entah bor atau apa, kok berasap juga. Ada juga bro ya yang sharing, katanya baru turun mesin sebulan tapi oli sudah hijau, jadi sudah ada ciri fuel dilution, padahal barusan 1 bulan turun mesin, ganti piston, ganti silinder merek NPP kalau nggak salah, masih terjadi hijau. Bensinnya mbo pertamax, mbo pertalite lali ya. Tapi ya itu ya, semua kasus-kasus ini ya, untuk kasus Next 2 itu mati lama ya, yang ternyata adalah loss kompresi, itu karena oli. Motor berasap, keluar asap banyak di kecepatan ya cukup tinggi, itu juga karena oli pasti. Mungkin ada yang protes, Mas kalau seal valve robek kan ya bukan karena oli. Ya belum tentu juga. Yang namanya seal itu bisa terpengaruh oleh oli, bisa dari keraknya, bisa dari sifat kimianya olinya. Karena oli itu ada yang namanya kompatibilitas terhadap seal, nyebutnya elastomer compatibility. Jadi kalau istilah pelumasnya untuk seal dan semua yang melar-melar itu adalah elastomer. Bahan elastomer macam-macam, dan untuk bisa lulus sertifikasi tertentu maka oli itu harus lulus uji. Nah, yang masalah adalah karena kebanyakan pabrikan itu tidak melakukan uji API ya. Dan setahu penulis di SNI nggak ada yang namanya elastomer compatibility ya. Nggak ada uji kompatibilitas elastomer atau kompatibilitas terhadap seal. Jadi ya nggak ada jaminan bahwa oli-oli yang kita pakai sekarang itu aman terhadap seal. Oh iya, satu lagi kasus, ada yang di
water pumpnya PCX nya itu rembes ya, tapi yang rembes bukan coolant tapi oli. Dari situ rembes olinya. Jadi oli itu bisa bikin seal rusak juga. Tentu ya juga kasusnya seperti yang error 12 karena kena oli di aerox atau di PCX. Jadi ketika sensor di magnetnya itu kena oli kotor, akhirnya rusak, itu bisa menyebabkan error 12. Jadi nggak cuma karena soketnya gosong tok, tapi juga karena sensor magnetonya itu kena oli. Nah, seal rusak itu seringnya gara-gara oli. Baik seal valve yang ada di dalam mesin ataupun yang berbatasan dengan mesin, di seal crankcase, di seal magnet, di seal ya banyak bagian lah ya. Itu bisa karena oli. Itu bisa karena dari oli yang baru atau oli sudah lama. Jadi bisa karena ganti olinya itu telat. Dan telat ini penulis nggak ngomong 2000 km gitu ya, harus nggak boleh lebih dari 2000 km, karena 2000 km pun ya itu bisa sudah telat. Jadi 2000 km itu bisa sudah telat. Untuk tahu telat atau tidak ya sudah penulis sering jelaskan, yaitu dari apakah mesinnya kasar, apakah asak-asak, apakah performa mesin turun ya. Harusnya sih ngecek dari kekentalan, tapi ya kita ini mana bisa tahu toh kekentalan kalau nggak dikeluarkan dulu. Ya cuma dari feeling saja kan bisanya. Ya wis gitu. Terus warna oli hitam. Nah itu ada oli yang sebelum 2000 km sudah hitam, ada oli yang sebelum 2000 km buat suara mesin kasar, ada oli yang sebelum 2000 km itu kekentalannya sudah jadi sangat encer. Itu sudah bukti ya, sudah ada buktinya. Penulis ya sayangnya ngasih judulnya nggak tepat ya, ketika penulis menguji kekentalan oli ya, menguji kekentalan oli advance power, sel advance power. Itu sebenarnya penulis ingin pamer bahwa oli itu bisa saja umurnya pendek ya, tergantung dari kondisi mesin yang dipakai. Jadi di motor penulis bisa 93 km sudah nggak layak pakai olinya. Cirinya nggak layak pakai adalah karena itu olinya sudah turun kekentalannya. Oli itu kalau olinya sudah turun 1 grade itu sudah dianggap nggak layak. Jadi kalau oli 15W50 dan ternyata kekentalannya itu sama dengan 10W40, maka oli itu nggak layak pakai. Dan ini nggak cuma kekentalan di 100 derajat saja, kita juga bisa pakai kekentalannya di 40 derajat. Tentu lebih ideal kalau bisa 100 derajat. Tapi ya kekentalan suhu rendah pun sudah bisa jadi indikasi. Oli itu sebenarnya ya dalam kondisi baru pun bisa membawa masalah. Jadi dalam kondisi baru ada oli yang cepat rusak, ada oli yang nggak cepat rusak. Jadi ada yang kekentalannya itu bertahan, ada yang kekentalannya cepat turun. Ini ketika dipakai. Juga ada oli yang turunnya juga cepat ya, di hari berikutnya sudah turun parah. Ini dalam kondisi baru. Jadi rusaknya oli dalam kondisi masih fresh itu sering terjadi karena penurunan kekentalan. Ketika kekentalan turun sampai pada
level tertentu oli akan mulai merusak. Aditif-aditif bawaan dari oli itu juga akan ikut rusak. Jadi kita tahu bahwa oli itu sudah rusak adalah ketika aditif anti ausnya sudah habis. Aditif anti aus sudah habis itu ya cirinya adalah suara mesin kasar, terus RPM mesin atau performa jadi turun. Jadi RPM mesin cepat turun, jadi peret mesinnya, itu adalah ciri oli rusak. Begitu juga kalau performa turun. Performa turun itu ya contohnya konsumsi bahan bakar, top speed, akselerasi 0-100 itu ya. Ada lagi motor berasap. Terus yang berikutnya adalah oli yang merusak ketika sudah hitam. Jadi kayaknya ya oli yang sudah hitam itu akan jauh lebih merusak. Jadi oli ketika sudah hitam itu biasanya tidak hanya sangat encer, tapi juga sangat merusak seal. Jadi seal itu setahu penulis rusaknya terutama setelah oli itu jadi hitam. Jadi ketika oli masih seger, masih belum hitam, walau mungkin sifatnya nggak begitu ramah terhadap seal, sealnya masih aman. Tapi begitu oli sudah hitam, nah itu beda lagi. Makanya orang-orang yang sering mengalami rembes itu adalah mereka-mereka yang kalau ganti olinya hitam gitu masih terus dipakai. Padahal harusnya kalau oli sudah hitam itu sudah nggak boleh dipakai, oli apapun lah itu, termasuk juga minyak goreng atau apalah, meseran S40. Kalau sudah hitam, sudah berubah sifat, ya jangan dipakai. Hitam di sini yang menurut maksud adalah yang benar-benar hitam ya. Jadi kalau olinya itu diteteskan di kertas tisu, terus kemudian dibiarkan kering dengan sendirinya atau dipanasi sekitar ya 3 jam lah, atau 4 jam gitu, akan kelihatan ya warna aslinya oli bagaimana. Kalau setelah kering itu warnanya sudah makin cerah, nah itu oli masih bagus. Tapi kalau warnanya itu coklat apalagi hitam, nah itu olinya sudah rusak, itu jangan dipakai itu. Jadi kadang kan kita ada ya yang menilai oli dari butirannya, oh butirannya coklat, oh normal, oh butirannya hitam, nggak normal. Nah lebih lebih akurat lagi kalau kita biarkan sampai kering, gitu. Makanya neteskannya juga jangan banyak-banyak, hanya 1 tetes saja. Dan kalau bisa sih kertas tisunya yang tebal kalau untuk ngetes. Kayaknya nggak bisa pakai kertas biasa, kita harus pakai kertas tisu yang agak tebal ya. Oli ini jadi hitam itu kecepatannya beda-beda. Ada oli yang memang bakat jadi hitam, ada yang enggak. Nah kita harus tahu oli yang kita pakai itu karakternya bagaimana. Tapi ya tetap acuannya sama. Kita nggak pakai acuan kilometer, tapi dari kemampuan olinya. Kalau olinya itu bagus, ya dia akan bening lebih lama ya. Tapi ya tetap sih kita harus perhatikan faktor lain juga, karena ada oli yang masih tetap bening ya, tapi sudah nggak layak pakai, yaitu oli-oli yang ya ternyata sudah peret, sudah nggak licin. Ingat bahwa fungsi dari oli itu adalah untuk melicinkan. Ketika oli sudah nggak licin, ya itu sudah nggak layak pakai olinya. Jadi oli kalau peret, oli yang mengurangi kecepatan, oli yang mengurangi akselerasi, oli yang bikin kendaraan nggak seperti baru, nah itu ya wajib diganti ya. Walau itu olinya masih bening betul-betul bening. Kalau sudah kayak gitu ya drain aja tetap. Dan ya
banyak bukti bahwa motor Suzuki aja sampai mesinnya kompresi bocor, sampai berasap, motor bore up berasap, motor habis turun mesin olinya jadi hijau. Itu ya menurut penulis terjadi karena olinya salah. Harusnya kalau dalam keadaan baru itu oli tidak hijau, maka ya kalau olinya bagus nggak akan jadi hijau olinya. Dan penulis mengamati sendiri ya, mengamati terjadinya itu. Jadi dulu awal-awal motor penulis Suzuki Next 2 itu nggak pernah ya olinya itu jadi hijau, tapi terus kemudian pakai Fastron hijau kebablasan karena penulis pikir Fastron hijau itu bagus karena Mesran Super Fastron ungu itu bisa sampai 4.000-5.000 km. Tapi tahu-tahu 3.000 km anak bawa pulang motor dalam keadaan suara mesin kasar. Ternyata oli Fastron hijaunya sudah rusak. Jadi secara kualitas oli Fastron hijau ternyata di bawahnya Mesran Super. Entah kalau resepnya beda ya. Tapi saat itu Mesran Super itu kalau di motor penulis bisa 4.000 km. Terus habis gitu kan suara kasar. Penulis minta ganti oli karena ya saat itu mau buka sendiri nggak bisa. Ternyata butuh kunci nomor 17. Penulis suruh ke bengkel, dikasih Enduromatic V. Ya ternyata suaranya kasar, malah jauh lebih cepat lagi. 1000 km sudah kasar. Waduh, langsung wah daripada gini wes mending beli tool ya, yang ternyata harganya nggak mahal, 30.000. Kunci set yang ono macam-macam kombinasi. Ya wis beli, buka sendiri dah olinya. Ada kunci set bisa untuk buka sepeda motor, bisa untuk buka untuk ganti olinya mobil. Gak beli dari dulu aja. Tapi ya wis, begitu sudah fuel dilution gitu ya sulit ya penanganannya kalau sudah karena aus. Ya wis akhirnya yang Suzuki Next 2 wis ya wis lah wis. Nah untuk yang motornya belum mengalami fuel dilution ya syukur lah, tapi jadi pengalaman aja ya, ganti oli itu jangan sampai suara mesin jadi kasar, jangan nunggu performa mesin turun, jangan jangan sampai oli ini itu sampai hitam ya, dites sendiri oli apapun itu. Nah kalau merasa wah mahal mas, nah, kalau sampai olinya nggak boleh hitam seperti itu, wah bisa tiap bulan mas, tiap 2 minggu, tiap minggu saya harus ganti oli. Ya kuncinya ya pilih oli yang awet, yang bisa tahan lama. Kalau dari yang pengalaman menulis, oli yang bisa awet itu ya contohnya Mesran SI40 atau Mesran B40. Coba aja salah satu dites. Karena penulis sendiri di Next 2 yang sudah fuel dilution pun rasanya sudah cukup lama ya, lebih dari 6.000 km terakhir ganti oli. Itu sudah awet sekali itu kan, 6.000 km. Kalau pakai rekomendasi bengkel kan 2.000 km. Nah ini 6.000 kan sudah lebih panjang toh. Harganya juga ya termasuk terjangkau lah, di bawah 60.000. Kalau di tempat penulis ini di depan sana harganya 40.000. Kan itu masih termasuk murah. Oli Taylor ya segitu juga kan. Kenapa nggak coba pakai Mesran ya, yang terbukti lebih awet.
Ingat ya, meteran 40 bukan meteran super. Dan kalau beli wajib di SPBU, karena kalau beli di bengkel takutnya kena palsu ya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.